Layar saya Sudah, terlihat Pak. ya? Oke. Sudah, Pak. Sebentar. Saya pastikan dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di kelas Merger and Acquisition. Saya menggantikan Dr. Didit Ratam. Seharusnya beliau yang melanjutkan kelas ini, namun karena beliau sedang ada kesibukan untuk pemilihan ILUNI UI, kebetulan saya juga tergabung di situ, jadi beliau minta izin untuk tidak absen dalam perkuliahan di paruh kedua ini. Jadi Prof. Arif meminta saya untuk kembali meneruskan materi merger dan acquisition yang masih banyak yang belum kita delivery. Topik kita pada malam ini yaitu credit rating for financial distress investigation. Kenapa saya membawa topik ini? Karena kemarin ketika kita melakukan selection kepada company yang akan kita akuisisi, kita sempat membahas Altman Z-Score. Di dalam perkuliahan hari ini, malam ini, saya ingin membahas lebih lanjut mengenai Altman dan menerangkan metode terhadap bagaimana kita melakukan financial credit rating ini kepada industri yang telah Anda dalami sebelumnya. Di ujungnya nanti akan ada tugas untuk Anda mendevelop your own Z-score. Fahra Z-score, Suhari Z-score, Hardianti Z-score, dan lain sebagainya, spesifik kepada industri yang Anda tangani. Oke. So, what is credit ratings? Oke. Ups, kabel ya. Wait a second, kabel saya belum colok kah? Oh iya, wait a second, kabelnya belum colok. Oke. So, credit rating adalah upaya untuk mengidentifikasi kepada potensial corporate distress. Jadi adalah upaya kita untuk mengidentifikasi siapa yang, company mana yang mengalami kemungkinan distress. Ya. Dan melakukan offering early warning kepada investor. Untuk dia bisa, wow, ini bisa gua akuisisi nih. Si investor bisa berpikir untuk melakukan akuisisi. Kepada analis dari perusahaan untuk melihat apa yang harus dia perbaikin secara financial ratios. Apa masalahnya dia? Kenapa, apa yang mengakibatkan dia mengalami financial distress? Dan regulator, Pak Suhari, dia bisa melakukan mendapatkan early warnings. Regulator dalam hal ini bisa mendapatkan early warnings karena teridentifikasi mengalami financial distress. Hal ini sangat penting agar menjadi early warning signals kepada para stakeholders. Therefore, it may not be practical to directly apply sebuah model yang tidaklah praktikal untuk mengapply sebuah model yang di-develop di tempat yang berbeda. Misalkan kita bikin modelnya dari Amerika. Altman itu di Amerika. Altman Z-Score. Manufakturingnya di Amerika. Di sana terdiri dari 4 musim. Di Indonesia cuma 2 musim. Ya.
kemudian manufaktur di sana sama manufaktur di Indonesia ya juga berbeda secara nature-nya. So, ketika terdapat issues, kalau kita mau terapkan sebuah model yang dibuat di tempat lain, ya, itu dianggap tidak praktikal. Sehingga moreover, localized models are commonly superior daripada model yang diimpor dari negara lain atau environment yang berbeda. Anda semua telah mempunyai industri yang Anda telaah, industri-industri yang Anda fokuskan. Jadi saya nanti mengharapkan tugas berikutnya Anda membangun localized model Z-score ini terhadap industri Anda masing-masing. Kenapa kita membutuhkan credit ratings? Karena fundamental dari sebuah perusahaan tidak terrefleksi dari harga saham mereka. Belum tentu. Harga saham belum tentu menentukan nilai fundamental dari sebuah perusahaan. Belum tentu. Ya. Karena secara stocks, secara teknikal dia memang harganya naik, tapi bisa saja terjadi karena supply and demand. Ya, bisa saja sedang digoreng. Nah, sehingga harga saham belum tentu memunculkan secara fundamental kesehatan sebuah perusahaan. Market juga kadang-kadang irasional. Ya. Dan fundamental analysis menjadi useless. Udah perusahaannya bagus, ya kan? Klasternya klaster 5 paling bagus, kenapa harga sahamnya anjlok? Karena market juga kadang-kadang irasional. Ada issues di situ, langsung anjlok. Kemudian saat ini too much liquidity, chasing kepada few good stocks. Semua pada belinya Telkom, BCA, Mandiri, itu aja 3 bolak-balik, ya. Telkom yang blue chips doang gitu ya. Liquidity-nya chasing a few good stocks only, sehingga itu push the market beyond its value. Kesannya market memang bagus banget gitu. Padahal sebenarnya liquidity itu hanya di kisaran ya stok yang itu aja. Lu lagi gitu. Tetapi secara Jakarta Stock Exchange dia naik. Karena memang di drive. Ya, di trigger oleh few good stocks ini. Sehingga kita perlu memiliki a sound and reliable model to predict survivability, ke daya tahan survivability dari sebuah perusahaan over a longer horizon. Jadi kita perlu model. Selama ini semua orang pakainya Altman, ya, selama ini. Tapi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya model yang di-develop elsewhere itu not practical. Di mana localized model are commonly superior. Nah, inilah yang menjadi kelemahan kita di Indonesia. Ketika saya ingat tuh, ketika kita pertama kali merger itu Mandiri, kita mengadopsi kredit rating dari Citibank. Ya.
pakai konsultannya Citibank, adopsi kredit ratingnya Citibank untuk kita. Kredit rating, kredit scoring, anything, semua kita adopsi dari Citibank. Padahal localized model sebetulnya lebih powerful dibandingkan model dari luar. Ya, karena tidak mencerminkan market yang sesungguhnya. Market di Indonesia beda sama market di luar. Ya. Itu yang menjadi concern kita di dalam perkuliahan malam ini. Di dalam financial distress sector, saya belum update ke 2022 ya, ini masih 2017. Yang di 2022, mana industri yang mengalami financial distress? Kemarin kita sudah lakukan analisa ya terhadap seluruh industri di Indonesia. Sudah pernah saya sampaikan ya waktu awal-awal pertemuan ya. Ada 5 cluster saya bagi. Ada yang positively mendapatkan highly positive externalities sampai dengan highly negative externalities. Jadi masih ingat nggak kemarin itu industrinya apa aja? Udah pada lupa ya? Yang highly positive industri apa? Highly positive kesehatan. Masih. Apalagi highly positif? Wow, udah pada lupa ya. Awal. Apa? Pertambangan. Sebentar. Pertambangan, Pak. Pertambangan? Ya? No. E-commerce, Pak. Apa? E-commerce. Oh, udah pada lupa nih. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Oke. Ini COVID. Bentar ya. Saya search dulu yang COVID. Dulu ikut nggak waktu saya presentasi sama Ibu Afiliani nonton? Nggak ikut ya? Waktu saya paparkan tentang pembagian klaster industri yang dikarenakan COVID-19. Belum tahu ya? Nggak ada undangannya. Oh, belum join kah? Nggak ikut kah ya? Sebentar ya. Oke, sebentar saya buka dulu filenya. Oke, jadi ada dibagi ke dalam yang positif, highly positif, ada kesehatan. Apalagi yang highly positif? Yang ketika COVID. Industri farmasi, Pak. Farmasi, yes. Kalau yang positif aja apa? Yang positif aja telekomunikasi. Telekomunikasi ya. Terus apa lagi yang positif? Yang positif telekomunikasi, terus salah satu telekomunikasi ya. Kemudian ada yang netral, kemudian ada yang negatif. Yang negatif salah satunya adalah bank. Ya. Kemudian IT consultant, Anabatik, itu masuk negatif kemarin. Kemudian yang highly negatif, siapa aja yang highly negatif? Transportasi. Siapa lagi yang highly negatif? Konstruksi, Pak. Konstruksi, Waskita Karya. Ya. Siapa lagi yang highly negatif? Pariwisata. Siapa lagi yang highly negatif? Developer. Makanya kemarin saya Duta Anggada gitu ya. Mereka itu highly negatif. Jadi terjadi financial distress on top of COVID-19. Kebayang ya? Jadi
dengan adanya varian COVID-19 mengakibatkan terjadinya financial distress di seluruh industri. Tetapi di industri tersebut tidak semuanya mengalami financial distress. Ataupun tidak semuanya mengalami performanya bagus di dalam kesehatan, di dalam farmasi. Yang mengalami financial distress juga ada. Siapa yang kemarin di klasternya klaster 1 yang terendah? Dari Avaria kah? Farmasinya Hardianti. Indofarma, Pak. Oh, Indofarma. Indofarma mengalami financial distress. Walaupun dia di dalam industri yang mengalami positive externalities dikarenakan oleh COVID-19. Sido muncul mengalami good performance, ya. Oke. Perbankan tidak semuanya negatif. Yang negatif adalah Bukopin. Bank apa lagi? BTN. Bank apa lagi? Bank Banten. Bank apa lagi? Bank Qatar. Tapi yang di atas, yang klaster 1 masih banyak, ya. Sorry, yang klasternya klaster 5 yang bagus ya. Ya. Pokoknya klaster yang paling bagus juga ada. Nah, terjadi financial distress kepada semua industri. Mana yang paling mengalami financial distress? Nah, yang mengalami financial distress adalah developer, pariwisata, konstruksi, transportasi, dan sebagainya. Ya. Sehingga ini dibutuhkan sebuah model yang bisa mengidentifikasi company mana yang highly potensial mengalami financial distress. Nah, critical point di sini adalah Anda sebagai researcher harus memulai untuk mendevelop distress prediction model firms. Ya. Karena kita butuh itu, Bank Indonesia butuh itu. Sekarang BI cuma pakai Altman. Setiap model, setiap company, setiap perusahaan dipakai Altman terus. Dan itu nggak bisa catch kepada company-company yang sebetulnya mengalami financial distress, tetapi oleh Altman dibilang masih bagus. We found that the different cultures on the accounting rules juga memberikan efek kepada accuracy of the model. Accounting rule di Amerika sama di Indonesia bisa berbeda. PSAK 61, PSAK 51 di Indonesia sama di Amerika beda lagi. Ya. Berbeda kepada accounting rules-nya. Dan itu juga akan berpengaruh kepada akurasi. Sehingga dibutuhkan model yang betul-betul di-develop localized. Mungkin ini bisa menjadi bahan acuan Bank Indonesia untuk mendevelop ini. Ya. The first problem is the difference between accounting procedure di luar dan di dalam negeri. Ya. Beberapa researcher memilih financial dan non-financial variable based on their prior studies. Anda kemarin sudah mendapatkan tentang financial ratios, ya. Financial ratios. Ada 20 financial ratios yang kemarin kita bahas. Tapi bisa saja Anda tidak pakai yang financial ratios yang 20 ini. Anda bisa pakai financial ratios yang berbeda karena financial ratios banyak sekali. Capital adequacy ratios belum dibahas, ya. Banyak sekali kombinasi dari beberapa financial ratios yang disebut dengan feature engineering. Kita mendevelop rasio sendiri baru berdasarkan feature engineering. Feature-nya apa? Feature-nya adalah rasio. Artinya rasio engineering. Kira-kira rasio apa yang paling berpengaruh kepada financial distress? Rasio apa lagi yang mungkin berpengaruh? Kalau Anda mau menggunakan yang 20 ini, it's okay.
Tapi kalau Anda ingin menggunakan di luar yang 20 ini, Anda create rasio baru yang disebut dengan feature engineering ini, it is even better. Anda menemukan rasio baru yang ternyata paling mempengaruhi kepada financial distress di sebuah industri. The second point adalah most of the prior studies on firms do not have large samples. Di Amerika waktu si Altman bikin Z-score itu sampelnya cuma 44. Ya, 44 sampel. Nah, this has been a major challenge kepada para researcher yang ingin mempelajari terhadap financial distress atau prediksi kepada bankruptcy. Jadi kalau sudah ada model yang Anda develop, Anda bisa prediksi ini company bakalan bangkrut. Ya, secara lebih akurat dibandingkan dengan model luar yang diadopsi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, kepada kelemahan-kelemahan yang terjadi di sini, cita-cita kita adalah untuk menggunakan variabel yang betul-betul merefleksikan kepada special condition kepada accounting kita. Kemudian answer the distress question berdasarkan publish financial information berdasarkan current accounting procedure. Ya, kemarin kita sudah bisa baca di data di IDX. Ada juga yang baca rasionya di investing ya, investing.com. So pastikan bahwasanya data tersebut menggunakan current accounting procedure yang bisa saja berbeda dengan digunakan oleh Amerika di dalam Altman Z-score. Kemudian pastikan kita mentes kepada akurasi dan robustness dari model yang kita develop. Wait a second. Kemudian pastikan bahwasanya kita menjaga kepada akurasi dan robustness of our model. Kemudian kita provide insightful views of the financial risk in the stock markets. Ya. Karena kita ingin memprovide stakeholders kepada analisa yang kita develop untuk memprediksi kepada financial distress companies. Kalau kita sudah punya model, kemudian kita bisa predik ini perusahaan bakalan bangkrut untuk kita akuisisi. Nah, kita bisa membandingkannya dengan atau bisa menganalogikannya kepada financial risk di stock market. Jadi ya, ini perusahaan bakalan turun nih. Ini perusahaan bakalan turun. Jadi kita bisa saja kita hostile takeover. Kita takeover secara paksa berdasarkan penguasaan saham mereka di market. Yang kelima, to see if such model itu bisa digunakan oleh regulator. Ya. Jadi ketika Anda sekelas ini berhasil mendevelop model tersebut, kemudian mungkin saja nanti Pak Suhari bisa mengadopsi dan sebagai regulator BI bisa mengukur kepada financial health condition di setiap sektor dan terhadap individual firm. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu betul-betul atau disesuaikan dengan financial health condition-nya. Tidak lagi sapu jagat, satu kebijakan untuk seluruhnya. Beda. Ada yang lagi health condition-nya seperti ini, kalau dikasih kebijakan ini namanya suntik mati.
Nah, kalau yang financial health condition seperti ini spesifik kepada company ini, mungkin kita bisa kasih waive dan lain sebagainya. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Araso? Pak, oleh Silakan. ini tadi Pak, jadi kan menarik sih yang indikasi kalau dengan Alman Score itu misalnya tadi ketahuan udah arahnya bangkrut. Nah itu sebenarnya saatnya melakukan akuisisi atau justru kita harus meninggalkan tadi. Jadi kan bilang, oh ini bagus nih kalau untuk diakuisisi, tapi di titik mana penggunaan Alman Score-nya yang nilainya terendah sampai level berapa itu yang masih bisa dilakukan pembelian Pak, daripada khawatirnya setelah dibeli nanti malah ikutan rugi gitu Pak. Karena kan kalau cenderung memang kondisi keuangannya tidak baik kan biasanya kita siap-siap kabur gitu kan Pak, kalau sebagai investor. Oke, good questions. Jadi saya terangkan, kalau kita ada di dalam satu industri yang sama, ada company A, ada company B. Kemudian company A ini di klasternya klaster yang bagus, good. Ini klaster 5 gitu ya. Ini klaster terendah, klaster 1. Kemudian secara Z-score dari industri misalkan farmasi ini, atau ya farmasi misalkan. Secara klaster udah kelihatan, di dalam klaster itu ada beberapa perusahaan. Di dalam klaster ada beberapa perusahaan, ada 10 perusahaan di dalam satu klaster. Belum tentu 10-10-nya akan going bankrupt kan? Dari 10 ini mana yang Anda pilih? Kira-kira company mana yang bakalan going to chapter 11? Apa yang dimaksud dengan chapter 11 adalah bankruptcy. Kira-kira company mana yang going chapter 11 ya? Nah, dengan menerapkan Z-score yang Anda develop ini spesifik kepada industri farmasi, Anda bisa memprediksi bahwasanya Indofarma akan bangkrut 1 tahun lagi. Anda sudah bisa prediksi itu. Nah, kalau Bio Farma going down, apa alternatifnya? Bisa saja nanti ternyata Daria Varia, di mana Daria Varia dia melihat, oh secara rasio keuangan masalah si Indofarma adalah inventory turnover. Inventory turnover-nya dia cuma 10. Sementara Daria Varia 20 dia inventory turnover. Kita punya kompetensi nih untuk memperbaiki inventory turnover-nya si Indofarma, kata Daria Varia. Kita take over aja. Karena dia going to chapter 11. Kita tawarin friendly take over. Berapa nilai replacement cost kita untuk membuat itu kalau bikin baru pabrik itu? Kira-kira kalau kita beli pabriknya, kita beli lahannya, kita beli mesinnya, replacement cost-nya sekarang 10 miliar. Oh, beli tanah seluas itu di sana, pabrik sebesar itu, ya kira-kira 100 miliar lah Indofarma. Kemudian dengan friendly takeover yang kita tawarkan, kita akuisisi, kita bisa dapatkan di harga 25 miliar. Untung nggak Pak Suhari? Untung kan? Nah, pertanyaannya kapan? Apabila replacement cost-nya masuk dan kompetensi kita untuk memperbaiki kondisinya masuk.
Kalau itu masuk, go Pak Suhari. Akuisisi itu Indofarma. Menjawab Pak Suhari? Ya Pak, jadi ketika masuk kita harus tahu ininya dulu kan, penyakitnya, dan kita memang punya skill untuk memperbaiki keadaan yang bermasalah itu Pak. Ya, kita harus melakukan due diligence juga. Ya. Kan pertama-tama secara laporan keuangan kita sudah tahu. Ya. Tapi laporan keuangan kan nggak cukup. Kita harus due diligence untuk memastikan bahwasanya angkanya betul. Appraisalnya kita bilang kalau replacement costnya 100 juta, mereka jual di harga 25 juta. Bener nggak sebenarnya harganya 100? Jangan-jangan harganya cuma 20 gitu kan, mereka jual 25. Nah, itu juga perlu due diligence untuk appraisal. Kembali ke chapter-chapter awal kita untuk due diligence. Araso? Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. All good? Kapis? Untuk Oke. Nah, penelitian sebelumnya, prior research. Development dari empirical models, ya, itu yang membedakan antara perusahaan yang hancur, perusahaan yang bangkrut dengan perusahaan yang survive di tahun 1960. Pionir research-nya dilakukan oleh Beaver dan Altman. Jadi mereka bikin jurnal berdua itu. Beaver dan Altman bikin jurnal bareng, ya. Mereka menggunakan multivariate discriminant analysis. Mereka menggunakan discriminant analysis. Ya. Kemudian teknik yang digunakan di dalam jurnal tersebut mereka gunakan adalah yang disebut dengan Z-score. Ya. Di mana Z-score ini merupakan kombinasi dari beberapa independent variable, rasio keuangan, dan menggunakan cut-off. Cut-off score untuk membedakan antara perusahaan yang sehat dan perusahaan yang sakit. Jadi kayak begini. Ada di sini ada disebut dengan threshold value. Ada cut-off-nya dia. Di sini 1 sehat, 0 sakit, atau terbalik, 1 sakit, 0 sehat. Di atas cut-off cost, di atas cut-off dia sehat, di bawah cut-off dia sakit. Nah, ini yang metode yang digunakan oleh Altman. Multivariate discriminant analysis ini, ya, menggunakan konstanta, beta sebagai koefisien, dan koefisien terhadap dia punya rasios. Ini yang disebut dengan Z-score model. Z-score jadi dia Z sama dengan konstanta plus beta dikalikan dengan X rasios. Menggunakan multivariate discriminant analysis. Sejak saat itu berbagai macam research dilakukan untuk mengevaluasi kepada betapa bagaimana memanfaatkan financial rasio yang lain untuk mengkonstruk model-model yang lebih jive, lebih akurat. Jadi banyak extensive research yang dilakukan. Dalam 40 tahun terakhir, bahkan 60 tahun terakhir malah, karena Altman dibuat tahun 60 kan, sudah 60 tahun itu Altman Z-score itu, ya. Sampai sekarang pun masih ada yang pakai itu ya. Kemarin tuh siapa yang pakai? Angga ya. Siapa yang kemarin yang pakai? Angga kah yang pakai Altman? Fahra, Pak. Fahra. Oke, Fahra pakai Altman malah, ya. Sudah 60 tahun itu usia model. Ya, over the 6 decade, sudah berbagai macam sophisticated dan metodologis
yang didevelop untuk menganalisa kepada corporate failure assessment. Kemungkinan atau asesmen kepada kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Oke. Kita masuk kepada apa sebetulnya yang dimaksud dengan financial distress. Menurut Ross, Westerfield, dan Jaffe di Corporate Finance, di buku Corporate Finance, mereka menyatakan bahwasanya financial distress adalah suatu situasi di mana sebuah perusahaan cash flow-nya, operating cash flow-nya tidak cukup untuk memenuhi current obligation, kewajiban-kewajiban mereka dalam waktu dekat, short term obligation. Sehingga perusahaan-perusahaan itu terpaksa untuk melakukan corrective action. Ya. Jadi cash flow-nya dia nggak nyampe gitu, nggak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Itu perusahaan sudah mengalami financial distress. Nah, Z-score model construction itu dibentuk dari menggunakan 22 financial ratios terhadap 66 ya, bukan 44. Bala 6 ternyata. 66 company, di mana 33-nya mengalami distress dan 33-nya non distress. Jadi kalau dia di cluster itu ada 5 cluster, 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang 5, 4 ini dia non distress. Yang 3, 2, 1 ini udah mengalami distress. Kalau kita membaginya ya. Jadi Z-score dibentuk dari menggunakan 22 financial ratios. Yang kemarin kita bahas, mungkin sebagian ada di dalamnya. Ini adalah Z-score original model yang terbentuk di awal, di tahun 60. Nah, ini kita buka jurnal pertama, jurnal perdananya si Altman ya. Ya, tahun year 1960. Dia membuat model bahwasanya Z, nilai Z-score itu adalah 1,21 dari working capital dibagi total aset ditambah 1,4 dikali return earning dibagi total aset ditambah 3,3 dikalikan profit before interest and tax dibagi total aset ditambah market value of equity 0,6 dikali market value of equity dibagi book value of total debt ditambah 0,1 dikali sales per total asset. Di mana interpretasinya adalah apabila nilai Z di bawah 1,81 maka akan terjadi kebangkrutan dalam waktu 1 tahun. Sebentar ya, sebentar. Ini siapa sih? Sebentar. Siapa ini? Ayu, Pak. Kenapa Ayu? Pak, mau konfirmasi masalah vulkanain, Pak. Saya lagi ngajar Ayu, lagi ngajar. Oh, lagi ngajar. Ayo chat aja ya, Pak. Iya. Oke. Jadi apabila nilai Z di bawah 1,81 maka dia diprediksi akan bangkrut dalam waktu 1 tahun. Kemudian antara 1,81 sampai 2,675 mengalami financial distress, dan apabila dia di atas 2,675 maka tidak ada financial distress. Ini original Z-score yang dibentuk di tahun 60. Ya. Nah, dia menggunakan working capital per total asset,
X2-nya return earning dibagi total aset, X3-nya earning before interest and tax dibagi aset, total aset, X4 market value of equity dibagi total liabilities, X5 sales per total aset. Itu yang model yang pertama. Yang model kedua, Altman mendevelop Z-score untuk private firms, bukan yang public ya. Kalau public yang publics. Kalau ini yang private. Dia mendevelop Z-score. Ini adalah 717 dikalikan working capital dibagi total aset, ditambah 0,847 dikalikan return earning dibagi total aset, ditambah 3,1 dikalikan profit before interest dibagi total aset, ditambah 0,42 dikalikan book value of equity, ditambah 0,998 dikalikan sales per total aset. Sehingga nilai Z-nya dia dengan threshold apabila Z di bawah 1,21 maka akan bangkrut. Jadi dia konsepnya ini dia misalkan ini 5, ini 0. Ini threshold. Ini threshold. Di bawah 1,21 maka dia bangkrut. 1,21 sampai 2,9 itu dia distress. Di atas 29 itu dia non financial distress. No financial distress. Dengan dia cut off dengan dia nilai tertinggi di 5 bawah 0. Ini untuk private firm yang didevelop oleh Altman. Kemudian dia juga mendevelop Z-score untuk non-manufaktur. Lumayan banyak juga ya dia. Kemarin siapa yang pakai nih? Untuk non-manufaktur. Kayak kemarin ada yang pakai juga deh. Dia membangun Z-score adalah 6,56 dikalikan current asset, current ratio, ditambah 3,6 dikalikan return earning dibagi total aset. Nah, ini rasionya udah berubah lagi. 6,72 dikalikan earning dibagi total aset, dan ditambah 1,05 dikali book value dibagi total liabilities. Dengan kondisi thresholdnya seperti ini. Z di atas 25 non financial distress, 1,1 sampai 2,6 financial distress, di bawah 1,1 mengalami bankruptcy. Dan berdasarkan pengakuan Altman, Z-score itu bisa memprediksi akurasi sampai 95%. Bahwasanya sebuah perusahaan yang dikatakan bangkrut itu terbukti bangkrut 95%. Dalam waktu 1 tahun, dan 72% bangkrutnya di dalam 2 tahun. Ya. Dia mendapatkan Z-score ini berdasarkan studinya dia kepada 33 perusahaan yang bangkrut dan 33 yang survive. Mengexamine 22 rasios dan mendapatkan 4 rasios yang tadi sebagai yang paling signifikan mempengaruhi kepada kebangkrutan. Atau 5 rasios ya, 5 rasios yang dia pakai. Karena itu yang signifikan mempengaruhi kepada kebangkrutan menggunakan discriminant model. Nah, ini contoh cara kita melakukan easy step untuk calculating kepada Z-score. Jadi, kalau di Excel-nya, misalkan kita gunakan Altman Z-score, kita siapkan semua rasionya, kemudian 2015-2016, kemudian kita melihat X1 adalah working capital dibagi total aset. Nah, working capital sama dengan current asset dikurangin current liabilities dibagi dengan total aset, dapat. Dan seterusnya, kemudian kita hitung Altman Z-score di tahun 2015 ke tahun 2016. Ternyata terjadi penurunan Z-score, artinya terjadi penurunan peningkatan kepada financial risk. Walaupun masih di atas 2,6. Dia masih dinyatakan memiliki sound, tidak mengalami financial distress. Tetapi kalau dia terjadi penurunan sampai di bawah 1,8,
maka perusahaan itu masuk ke dalam wilayah predicting kepada bankruptcy dalam setahun atau 2 tahun ke depan. Antara 2,9 sampai 1,8 itu mengalami financial distress. Ini metode yang digunakan oleh Altman Z-score. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. So far so good, Araso? Araso? 알았어요. Oke. Nah, bagaimana implementasi Z-score ini? Ya, kenapa saya bahas ini? Karena sampai saat ini pun Z-score-nya masih dipakai. Ya, orang kita masih banyak yang pakai Z-score ini ya, tidak bikin model baru. Ya udah, apa yang udah ada dipakai aja lah gitu ya. So, Investri pakai Z-score. Apalagi tuh pakai Z-score. Di perbankan juga pakai Z-score karena mereka nggak punya tuh model yang menggambarkan industri kelapa sawit, nggak punya model Z-score yang menggambarkan industri telekomunikasi, nggak punya. Jadi dia gunakan Altman sebagai model sapu jagat. Jadi semua company dikasih ke model Altman. Nah itu juga dipakai di bank. Ya. So it should be now easier to see kenapa Z-score dipakai. Karena dia mengukur kepada firms financial health. Ya. Sebuah perusahaan dikatakan sehat apabila dia memiliki cukup liquid asset untuk membayar bills yang overdue. Membiayai kepada operasionalnya dengan peningkatan growth dan juga peningkatan profit. Perusahaan yang sehat juga bisa invest di aset that generate profit. Terjadi peningkatan cash flow dari sisi investment. Terjadi penambahan mesin, terjadi peningkatan mesin, terjadi peningkatan pabrik dan lain sebagainya. Ada invest in asset. Ada dari sisi operasional, terjadi growth sehingga terjadi profit dan mendapatkan confidence dari investors berupa share price-nya dia dan mengconvert investasinya dia into revenues untuk perusahaan. Jadi memang penerapan Z-score ini memang banyak sekali keuntungannya. Bagaimana dengan akurasi? Ya, kita perlu untuk memastikan bahwasanya produk kita itu accurately predict financial distress. Di dalam Z-score rating methods, tidak Z-score ya. Berdasarkan Basel sekarang udah Basel keberapa ya Pak Suhari? Udah Basel 4 kah? Basel udah sampai Basel mana Pak Suhari? Ya, ikutin Pak kalau bahasanya. Oke. Udah Basel 4 kalau nggak salah. Jadi dia itu ada level dari rating itu ada triple A, double A, A, triple B, BB, B, C, ya, dan default ratingnya adalah D level. Oke. Nah, itu bagaimana kita menentukannya? Ya, terjadi interval untuk masing-masing level. Ya. Contoh seperti ini. Jadi kalau di level AAA itu artinya Z-score-nya dia di atas 2,65. Jadi rating sebuah perusahaan dinyatakan AAA kalau Z-score-nya di atas 2,65. Terus ini kalau di AA antara 1,59 sampai 2,12. A 1,6 1,59. BBB. Nah, ini adalah rating menggunakan Z-score. Sekarang tugas Anda adalah membangun Z-score juga dan tentukan ratingnya untuk menentukan apakah perusahaan itu triple A menurut
Anda atau double A atau D. Ya. Ini yang akan kita lakukan untuk tugas Anda di awal paruh kedua ini. Nah, the development of the bankruptcy process for the firm diharapkan untuk Anda meng-create kepada model yang bisa memberikan early warning kepada investors, analis, and regulators. Ya. Menggunakan financial ratios yang kemarin sudah kita bahas. Ya, nggak usah bikin financial ratios baru lah, yang udah ada aja. Kepada masing-masing industri yang Anda berada di dalamnya. Ya. Oke. Saya lanjutkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke dalam bagaimana melakukan modelingnya. Any questions? Silakan. So far so good. Khalas jami'an. Ini Pak Anas nih yang jawab nih. Khalas? Kholas, Pak. Bukan kholas, Pak Anas jawabnya. Fahim? Fahimna. Fahimna. Oke, good. Sebentar, saya lanjutkan ke PowerPoint yang untuk metodenya. Oke, komputer. Yang materi saya yang kedua sudah terima belum? Di itu. Di Google Classroom? Oh, oke. Open. Sebentar. Oke. Saya share screen. Sudah muncul? Ya, sudah Pak. Udah, Pak. Baik. Di sesi kedua malam ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana kita melakukan Z-score untuk menentukan company mana yang mengalami financial distress, company mana yang tidak mengalami financial distress di industri Anda. Menggunakan pendekatan yang disebut dengan binary logistic regression. Ya, kalau Altman dia pakai determinan apa tadi yang dia bilang? Diskriminan analisis ya. Nah, sekarang kita menggunakan binary logistic regression untuk mendevelop company-company yang akan mengalami high risk dan company yang low risk. So, learning objektif kita di dalam topik ini adalah apa yang dimaksud dengan regresi, apa yang dimaksud dengan logistic regression, dan demo. Oke. Di dalam machine learning, ada yang disebut dengan supervised learning dan ada yang unsupervised learning. Yang kemarin kita garap untuk clustering itu menggunakan unsupervised learning. Dikarenakan semua variabelnya adalah X. Tidak ada variabel Y. Sementara di supervised learning ini adalah dia ada Y sebagai dependent variable dan
ada dibagi kepada regresi maupun classification. Kalau regresi ini nilai Y-nya dia sifatnya adalah interval. Kalau klasifikasi nilai Y-nya dia bisa saja kategorikal. Kategorikal yang sifatnya bisa saja binary, 2, good and bad, ataupun multinomial. Ada sangat baik, baik, sedang, jelek, jelek banget. Nah, itu disebut dengan multinomial. So, apa yang dimaksud dengan regresi? Regresi adalah sebuah predictive model techniques. Jadi kita ingin memprediksi sebuah perusahaan akan kolaps untuk kemudian kita akuisisi. Kita sudah prediksi, ini perusahaan bakalan gue tungguin nih. Bukan kutunggu jandamu ya, tetapi kutunggu bangkrutmu. Ya. Kalau mau tunggu janda, beda lagi masalahnya. Kutunggu bangkrutmu. Itu mengestimasi kepada hubungan antara dependent variable dan independent variable. Logistic regression. Logistic regression ini adalah suatu model yang memproduce result di dalam binary format. Ya. Yang digunakan untuk mempredik outcome dari kondisi kategorikal sebagai dependent variable, yaitu perusahaannya lancar atau bangkrut, atau terbalik, 1 lancar 0 bangkrut. Jadi ada binary di sana, yes or no, good or bad, bangkrut atau lancar. Jadi ada binary, disebut dengan binary logistic regression. Kalau dari sisi cluster, ada 5 cluster. Yang 2 teratas adalah yang dia good, yang 3 di bawah adalah yang dia bad. Kemarin kita clusteringnya pakai 5 cluster atau 3 cluster? 5 ya rata-rata kan? Artinya 2 teratas adalah good, 3 terendah adalah yang bad. Ini dikategorikan sebagai 1, di sini dikategorikan sebagai 0, atau terbalik, it's your call. Jadi yang ini kategorinya adalah 1, kategorikal ya, dikategorikan. Kategorikalnya artinya dia ada kelas. Kelasnya dia dikategorikan sebagai kelas 1, ada lagi yang kelasnya sebagai 0. Kategori. Kenapa kita tidak gunakan linear? Karena kalau linear karena data kita cuma ada 2 kondisi, yaitu lancar, yang 0 bangkrut. Kalau dia tembus ke atas, tembus ke bawah, nggak mungkin. Masa yang bangkrut minus 10? Nggak bisa. Terendah cuma maksimal 0, dan tertinggi cuma maksimal 1. Nggak mungkin dia angkanya negatif. Nah, makanya kita tidak menggunakan linear regression. Karena linear regression tidak bisa mengakomodir masalah perusahaan ini bakal bangkrut atau nggak bangkrut. Maka kita menggunakan apa yang disebut dengan sigmoid curve. Yaitu dia nilai tertingginya adalah 1 sebagai lancar, 0 sebagai macet. Jadi dia kalau diteruskan ini di sini doang nih. Mentok di 0. Diteruskan dia mentok di 1. Nggak boleh tembus. Nggak boleh. Itu di dalam logistik tidak dimungkinkan dia tembus melewati langit pertama. Dia cuma boleh sampai langit pertama doang dan dia stay di sana. Nggak boleh lagi tembus ke langit kedua. Dan di bawahnya permukaan bumi. Nggak boleh dia tinggal di dalam bumi, nggak boleh. Jadi dia maksimal 1 dan di bawah 0. 1 adalah dia good company, 0 adalah dia bad company. Nah, di dalam ini nanti ada threshold. Kita bisa ada 2 threshold. Mana threshold yang dikategorikan sebagai misalkan sini ada 0,5, di sini adalah misalkan 0,3 misal. Di bawah 0,3 maka dia mengalami bankruptcy. 0,3 sampai 0,5 dia mengalami financial distress. Di atas 0,5 berarti dia no distress. Inilah yang model yang ingin kita gunakan di masing-masing industri Anda. Jadi Anda mendevelop model ini
tugas Anda. Di dalam logistic regression itu ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel Y ya 0 lancar, 0 macet, 1 lancar, atau 0 bangkrut, 1 bagus. Sedangkan independent variabelnya adalah X, yaitu financial ratios. Ada 22 financial ratios. Yang mana nanti di dalam logistic regression, kenapa dia bisa mentokin di satu? Karena kita ada tambahan kata-kata log di sini. Logaritma dari Y dibagi 1 min Y sama dengan konstanta plus beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah bla bla bla. X1 dan X2-nya adalah rasios. Betanya adalah koefisien. C-nya adalah konstanta. Sedangkan untuk mengunci caps ini kita menggunakan log dari Y dibagi 1 min Y. Tapi ini belum bisa menjawab. Jawabannya untuk nilai Y adalah Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta 1 X1 plus bla bla bla. Inilah yang menjadi model akhir untuk menyatakan apakah perusahaan ini dia mengalami financial distress atau tidak. Nilai Y di sini maksimal 1, minimal 0. Jadi logaritma Y dibagi 1 min Y kalau diturunkan menjadi Y adalah Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta 1 dikali X1 plus bla 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 bla. Di mana X1-nya adalah rasios keuangan, betanya adalah koefisiennya, dan C-nya adalah konstanta. Sampai di sini masih bisa diikuti? Ada pertanyaan? Araso? Kapish? Contoh. Oke. Nah, X1 dan X2 adalah independent variable. C adalah konstanta. Y adalah probability bangkrut atau lancar. Nah, di dalam logistic regression ada categorical variable, yaitu 1 dan 0. Ya. Sementara di linear regression dia menggunakan continuous variable. Continuous variable itu misalkan berat, gaji, umur, itu continuous variable. Kalau kategori ada kelas di sini. 1 dan 0. Kemudian logistic regression dia solve kepada classification problem. 1 dan 0, ada klasifikasi yang masalah. Kalau regresi dia solving kepada regression problem. Logistik dia menggunakan sigmoid curve. Sementara straight line di linear dia kayak begini. Sigmoid dia ada mentok di 1 dan 0. Ya, nggak boleh tembus. Ini contohnya. Ya. Ini adalah contoh yang nggak cocok dengan merger ya, tetapi konsepnya adalah pas ini kita anggap aja nih, pas ini artinya dia good or bad. Artinya dia perusahaan itu dia pass or not pass. Jadi pas itu kalau 1 itu artinya dia perusahaannya pas, bagus, 0 perusahaannya nggak pas atau jelek. Hours ini kita anggaplah rasio keuangan. Misalkan rasio keuangan current ratio lah. Current ratio. Ya.
current rasionya 3,25, 4,0 sedikit ya. Biar kita similaritikan dengan dengan rasio keuangan. Ketika kita jalankan logistic regression, itu muncul hasil seperti ini, muncul intercept dan p value dan z value. Ya. P value dinyatakan signifikan apabila nilainya di bawah 0,05. Kalau dia di bawah 0,5 maka dia signifikan, datanya bisa dipakai. Kalau nilainya tidak di bawah 0,05, datanya nggak boleh dipakai untuk equation. Ya. Sehingga apabila kita ambil contoh, apabila current rasionya adalah 2, maka probability dia perusahaannya bagus, good, itu pas, itu artinya perusahaannya bagus adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta 1,504 dikalikan dengan interceptnya adalah minus 4,07 ditambah 1,5 dikalikan dengan nilai current rasionya 2 sama dengan 0,26. Artinya dia cuma 0,26. Kalau current rasionya dia 4, 1 dibagi 1 plus eksponensial dikurangin konstantanya adalah minus 4 ditambah 1,5 dikalikan current rasionya 4, maka dia 0,87. Ada dua kondisi. Kalau current rasionya 2, maka dia 0,26 mendekati 0, maka dia mengalami bankrupsi. Kalau dia 0,87 mendekati 1, maka dia mengalami good performance, financial health. Ini dia menggunakan threshold. Yang kita pakai yaitu 0,5. Misalkan dipakai 0,5. Berarti kalau di bawah 0,5 berarti dia bad atau dia bangkrut, dan dia di atas 0,5 mereka berarti dia good. Apabila 1 adalah good, 0 adalah bad. Kalau dia sebaliknya 0 adalah good, 0 adalah good dan 1 adalah bad juga boleh, nggak ada masalah. Sampai di sini. Arasoh? Ada pertanyaan? Silahkan. All good ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh menggunakan SPSS. Sebentar. Saya pakai SPSS atau mau pakai SPSS atau mau pakai Python, Pak Suhari? Pak Suhari mau pakai SPSS atau mau pakai Python? Boleh Python, Pak. Pakai SPSS aja dulu deh. Yang Python ntar nonton videonya aja ya. Ntar repot nerangin pandasnya sama matplotlibnya lagi nanti. Sebentar. Kita buka dulu untuk SPSS-nya. Udah keluar belum SPSS-nya? Belum ya? Belum. Sebentar. Ya. Oke. Ups, bentar. Stop sharing dulu. Saya pindahkan dulu SPSS-nya. Cancel. Oke. Pindahkan ke atas. Oke, share screen. Oke, ini SPSS-nya. Oke, kita bikin dulu di Excel. Sebentar. Oke, kita ambil contoh
Financial ratios ada apa aja? Financial ratios, Cendi? Kalau di liquidity apa aja? Current ratios. Apalagi? Efisiensi ada apa? Inventory turnover. Apalagi? Account receivable period. Apalagi? Collecting period. Apalagi? Pak, mohon maaf, itu screen sharingnya cuma muter-muter doang di saya atau emang Udah kelihatan Emang belum belum, Excelnya Pak? sekarang? Excelnya muncul nggak? kalau di saya masih muter-muter doang sih, Pak? Kelihatan, Pak. Di saya kelihatan Pak. Oh, oke, kelihatan. Artinya sinyal di Farah itu yang lagi jelek. Mbak Farah coba Oh ya, muter-muter. berarti sinyalnya, Pak. Oke. Oke. Current ratio, inventory turnover, account receivable period, collection period, apalagi ya? Debt to equity ratios, return on asset, return on equity, net profit margin. Di sini kita run between, misalkan run between 10 sampai 99 ya, sampai 120. Oke, ini ke sini ada berapa company misalkan 20. Oke, kemudian kita 100 di sini, copy, kita paste spesial, values kita divide. Oke. Kemudian ini adalah z-score-nya dia, atau di sini adalah y-nya dia. Y-nya itu artinya dia bankrupsi ya, bankrupsi, atau z-nya dia, ini z-nya dia ya. Ada yang run between 0 sampai 1, 0,1. Nah, oke, ini kita kunci dulu biar datanya nggak goyang-goyang. Paste spesial. Oke, copy. Oke, ini kita save as. Ini z-score. Oke, kita buka SPSS-nya, file, open data. Ini buka Excel atau buka CSV ya? Mestinya sih no issues ya. Kok lama? Bentar. Kok lama? Pak. Sebentar. Stop sharing dulu. Oh, di sini di bawah. Oke. Pantesan nggak muncul. Nah, ini kita ambil. Apa ini? Oh, files. Z-score. Open. Bisa nggak dia baca data XLX? Oke. Nah. Oke, data sudah masuk. File view-nya. Nah, di sini ini kita ada datanya berupa scale. Ya, betul, scale. Ada pilihannya ordinal, nominal, scale. Kita scale ya, karena rasio ya. Sementara z-score dia adalah
categorical, ya, nominal. Oke. Dan dia sebagai Y sebagai output ya, target ya. Target. Oke, udah. Nah, kita lakukan analyze untuk logistic regression-nya. Regression binary logistic. Kok nggak muncul? Bentar, ke bawah lagi kah dia? Nggak muncul. Oh iya benar, di bawah dia muncul ya. Sebentar, bisa bawa dulu ke atas. Oke, 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 oke. Oke. Nah, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul belum? Udah. Oke ya. Udah, Pak. Oke, kemudian kita dependent variabelnya sebagai Z kita masukkan. Kemudian covariatnya, ini maksudnya covariat atau selection ya? Coba covariat dulu deh. Covariat kah? Oke, metodenya kita gunakan forward atau enter dulu. Enter dulu. Categorical. Sebentar. Categorical covariance. Dependent ini. Oke, sudah benar. Kemudian oke, option kita probability for stepwise. Oke. Kemudian kita running. Oke. Nah, jadi ini datanya ada 20. 19 ya. Oh, tadi 20 kita row-nya ya. 19 data. Yang bad dia bad 0. Yang bad dia sebenarnya good 8. Yang good dia good ada 11. Yang di observe dia bad, ternyata yang dipredik dia adalah good, ada 8. Yang di observe dia adalah good dan dia diprediksi dia good ada 11. Jadi karena data kita data dummy ya. Nah, harusnya dia yang di observe dia adalah bad, maka dipredik juga bad. Nah, ini yang seharusnya ke sini ya. Tapi no worries, ini karena kita data dummy ya. Variable di equation, metodenya enter. Nah, di sini kita lihat secara signifikansi. Ya. Oh, ini. Yang dia observe good, yang dia bad, ternyata bad betul. Ini akurasinya 4 betul, 1 10 akurasinya. Yang ini dia nggak akurat nih. Dia observe 0 atau bad, ternyata dia adalah good, ada 4. Yang dia observe adalah good, ternyata dia adalah bad, 1. Jadi akurasinya dia sekian persen ya. 73% di akurasinya terhadap data. Nah, di sini kita dapetin ternyata yang signifikan mana nih? Yang di bawah 0,05, nggak ada ya. Nah, berarti tidak ada yang bisa dipakai. Nah, kebayang maksudnya ya? Tidak ada satupun yang signifikan. Kalau ternyata ada yang signifikan, maka kita logistic regression ulang dengan yang signifikan itu. Jadi kita, misalkan nih, yang signifikan adalah current ratio dan debt to equity ratio dan return on asset dan return on equity. Di sini dia di bawah 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 dia signifikan, kita regresi ulang secara logistik terhadap 4 itu saja. Jadi kita tinggal lihat nanti. Kita lihat misalkan ini, kita analisa ulang, kita regresi ulang lagi terhadap yang signifikan only. Binary logistik. Karena kita binary logistik ya. Ini kita take out semua. Take out, semuanya kita take out dulu. Ternyata yang signifikan cuma net interest margin, return on asset, sama current ratio. Misalkan 3 ini ya. Kemudian secara kategorikal kita lihat, oke sudah. Ini apa? Kategori covariance. I don't know. Options, probability for stepwise. Oke. Nah, kita
Metodenya pakai enter. Kalau enter ini dia semua dimunculkan. Kalau yang menggunakan forward itu dia yang kalau dia forward yang nggak signifikan dia dibuang. Jadi yang muncul cuma yang signifikan aja. Ini saya munculkan enter dulu ya. Kita anggap semuanya signifikan nih. Oke. Nah, muncullah persamaan terakhir seperti ini. 0, anggap ini 0,0 di bawah 0,05 ya. Maka nilai Y, nah ini bisa ditulis nggak sini ya? Sininya. Bisa nggak di sini ditulis? Oh, nggak bisa. Oke, kalau gitu kita pakai ini aja. Notepad. Notepad. Oke. Nah, ini bisa ditulis seperti ini nggak? Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oke. Jadi kita pakai notepad aja. Nah. Oke. Maka Y sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus eksponensial pangkat dalam kurung minus dari konstantanya adalah minus 0,811 dikurangin 0,594 dikalikan current ratio ditambah 3,095 dikalikan return on asset, kemudian dikurangi 0,696 dikalikan net profit margin. Inilah persamaan yang terbentuk. Apabila kita masukkan ada, ini kan di industri ini ya, di industri perbankan misalkan, atau di industri apapun ini. Kalau kita masukkan nilai current ratio-nya, misalkan 0,5 ditambah 3,95 dikalikan return on asset-nya adalah 0,7 dikurangin NPM-nya 0,1 misalkan, maka didapatkan nilai Y sama dengan misalkan 0,8 ya. Maka kita bisa membagi misalkan 1 sampai dengan 0, maka threshold pertama adalah misalkan 0,8. Threshold kedua adalah 0,8, 0,7 lah ya, dan 0,4. Apabila dia di atas 0,7, 0,8, maka dia tidak mengalami financial distress. Apabila dia 0,6, maka dia mengalami financial distress. Apa dia 0,2, maka dia mengalami bankrupsi di dalam 1 tahun ke depan. Ini adalah output dari penelitian Anda terhadap industri tersebut. Jadi yang Anda jual apa? Yang Anda jual adalah persamaan ini, yaitu yang disebut dengan Fahra Z-score. Menggunakan persamaan logistic regression seperti ini. Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus C ditambah konstanta dari X1 dikali X1 ditambah konstanta dari X2 dikali X2 dikurangin bla bla bla. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? So far so good? Araso siap untuk membuat Z-score Anda masing-masing? Gampang kan? Kantan Desyo? Gimana Pak Suhari? Ada kok pertanyaan? Silakan. Masih direnungkan dulu Pak. Masih direnung.
renang-renung. Ya. Yang lain oke, all good? Pak, Ya, silakan itu Pak Miko. rumus Y-nya itu tetap seperti itu ya Pak? Ulang lagi. Yang rumus Y yang ini Pak, yang tadi di notepad ini 1 per kurung 1 per eksponensial itu udah baku ya Pak? Sudah baku, karena persamaan awalnya adalah logaritma dari Y dibagi 1 min Y. Ingat kan tadi kan? Sama dengan konstanta plus beta 1 kali X1 ditambah bla bla bla. Diturunkan persamaannya menjadi Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus dari konstanta plus beta 1 X1 bla bla bla. Kebayang Pak Miko? Jadi itu turunan. Kenapa kita menggunakan log? Karena kita terkendala dengan cap 1 dan 0. Yaitu satunya dia lancar, nolnya dia macet. Menggunakan kurva sigmoid. Jadi dengan adanya metode ini, Anda bisa memprediksi kapanpun, dimanapun, nggak perlu bikin klaster lagi. Anda cukup masukin model kepada data laporan keuangan mereka untuk mengetahui ini perusahaan mau bangkrut tahun depan atau masih bertahan lama di dalam industri. Jadi Anda nggak perlu bikin model, nggak perlu bikin lagi kepada clustering model, cukup Anda buat model ini untuk mengetahui ini perusahaan mau bangkrut atau enggak. Kalau dia mau bangkrut, nilai skornya di bawah yang ditetapkan, maka berarti siap-siap Anda tampung di bawah perusahaannya. Siap-siap untuk diakuisisi. Kebayang, Pak Miko? Kebayang Pak, tapi masih perlu direnungkan juga Pak. Ya, direnang-renung, ya. Sama ini, itu kalau misalkan ini kan baru 3 ya Pak, kan 3 NPM, apa? 3 ini Pak Yang indikator Pak. signifikan kan, sebelumnya kan 20. Ya, itu misalkan ini kan 3 ya Pak yang signifikan ya Pak. Hmm. Itu yang tadi saya bingung ini kan ada di atas kan ada minus, ada plus, ada minus ya Pak. Itu kalau misalkan yang signifikannya 5 itu gimana Pak? Cara saya mengetahui itu minus, itu plus itu gimana Pak? Ini kan minusnya dikunci di sini Pak. Minusnya dulu kan, baru persamaan. Ini minus di sini kan, NPM kan minus nih, betanya, nilai beta lo ini nih. Oh gitu. Nilai Berarti beta itu udah, ini adalah nilai betanya ini ya. berarti pemberian dari situ ya Pak ya, beta itu ya Pak ya? Iya, ini kan, Ya Pak. iya kan, ini kan dia itu. Minus 0,811 kan. Nilai Oke, yang siapa? X1. Nih, konstanta nih kan. Kan dia minus dari konstanta, sementara konstantanya adalah minus, jadi minus 0,811. Menjawab nggak? Iya, ya Pak. Berarti kalau diterusin sampai misalkan ada 6 yang signifikan, tinggal ngikutin betanya aja Pak ya? Yep, betul. Tapi cara konsep berpikirnya yang saya jelaskan di PowerPoint tadi kebayang nggak? Iya Pak. Bayang Pak. Nah, inilah tugas Anda. Jadi Anda kumpulkan data laporan keuangan dari company-company yang ada di industri Anda. Saya minta untuk membangun Z-score Anda menggunakan logistic regression. Yang 1 adalah good, 0 adalah bad. Nanti Anda bisa bagi thresholdnya, it's your call. Thresholdnya mau di berapa, ya? Thresholdnya, jadi nanti Anda bisa juga mengadopsi kondisi di ini ya, kondisi di clustering. Di clustering itu kan ada yang bagus di skor berapa dia. Jadi gini nih. Cluster bagusnya cluster 5 itu sampai skornya 0, berapa sampai 0, berapa. Misalkan di cluster 5 itu sampai 0 batasan cluster 4 lah ya. 5 dan 4 itu batasannya paling rendah 0, misalkan 0,6 itu yang terendah. Artinya itu yang good. Yang sedang terendahnya sampai yang bad itu 0,2. Nah, itu ada di cluster kalau Anda bagi itu menjadi 3 ya. Berarti 5 dan 4 itu dia tidak financial distress, 3 dan 2 itu dia mengalami financial distress,
1 itu siap-siap bangkrut, kan begitu ya? Kebayang nggak? Nah, yang klaster 1 itu dia di bawah 0, tertinggi dia berapa dia rasionya? 0,2. Berarti kita sudah bisa membagi thresholdnya berdasarkan nilai terendah dari klaster 4 dan nilai terendah dari klaster 2. Untuk mengetahui kategori mana dia masuk ke klaster 1, kategori mana dia masuk ke bankruptcy, financial distress, dan no distress. Kebayang? Bapak-bapak ibu semua? Christine, kebayang Christine? Masih direnungkan juga. Nah, renang. Ya. Nah, tugas ini saya minta Anda develop deck dan jurnalnya untuk Anda presentasikan minggu depan hari Selasa. Pak Anas langsung astagfirullahalazim. Tugas pertama aja belum dibuat ya. UTS juga belum dikerjakan. Iya, saya juga masih pusing nih, Pak. Ya. Pak. Oke. Ya, silakan Pak Suwari. Ini tadi bikinnya industrinya itu Terserah Anda. minimal, Terserah. maksudnya Ngikutin bisa yang kemarin. digabung, Pak. Ngikutin yang kemarin aja kan sudah ada pembagian klasternya kan? Ya cuma kalau saya mau ganti yang korporasi itu kan ada yang kalau ngikutin yang sampai ke sub industrinya itu hanya sedikit perusahaannya, tapi kalau pakai yang industri yang industri gedenya white aja supaya bisa 66. yang white aja. Ya, industri ya. white aja. Jangan dibagi sub industri lagi. Nah, kalau industri white artinya banyak dong ya. Tapi nanti pembagian artinya Anda perlu clustering lagi tuh untuk mengetahui threshold bawahnya ya. Menarik itu. Cakep. Ya, siapkan Berarti deck. bikin baru ya Pak clusteringnya Pak? Kalau mau pakai data industri tanpa sub ya, kan datanya lebih banyak ya. Ya lebih jive. Bikin baru aja, Farah. Oh, kan soalnya kan punya saya kan yang lama kan cuma kayaknya 18 Pak. Tapi coba nanti saya cari yang bagian properti lagi yang lain, berarti digabungin nggak apa-apa gitu. Oh, saya rasa sih industri white atau yang sub ya. Kalau Pak Suwari lebih cenderung yang industri ya Pak Suwari ya. Yang agak white-nya Pak, tapi bukan yang keseluruhan yang. Ya, maksudnya bukan yang. Oke. Konsep ini bisa berlaku kepada industri, bisa berlaku kepada sub industri. It's your call aja deh. Anda mau pakai sub boleh, Anda mau pakai industri boleh. Yang penting bagi saya Anda konsepnya Anda paham dan Anda bisa membuatnya ya. Tetapi kalau Anda sub nggak menarik juga ya. Siapa yang mau beli ya? Pak Suwari juga nggak bakal mau beli kalau Anda bikinnya sub industri kan? Iya. Mendingan Anda bikin industri white aja supaya bisa dipakai seluruh Indonesia jurnal Anda nanti. Jurnal Anda akan dipakai oleh orang seluruh Indonesia. Industri oil and gas. Nah, kayak apa itu? Apanya ya? Kondisinya ya? Araso. Berarti semua sektornya yang dihitung Pak ya jadinya? Ya, di dalam satu sektor itu semua company masuk. Jadi betul-betul industri ya. Oke Pak. Misalkan kayak energi nih. Semua sektor energi. Semua sub masuk. Oke, semua subnya masuk. Oke. Semua sub masuk. Berarti ntar Anda juga lakukan clustering lagi tuh. Untuk pembagiannya, Anda pakai aja 3 cluster untuk membagi kepada ininya ya. 3 rasio untuk membagi kepada kalau Anda dapetin yang signifikan cuma 4 untuk logistic regressionnya atau 3, Anda pakai 3 itu aja untuk Anda menentukan klasternya dia. Mana yang klasternya yang good, mana yang klasternya yang bad untuk mengetahui company yang mana yang terendah skornya. Threshold company. Jadi kita kan menggunakan thresholdnya berdasarkan company yang skornya terendah kan di cluster 4 kan. Cluster 4 siapa company yang skornya terendah. Ya, Z skornya terendah. Maka itu menjadi threshold kita kan.
Dan yang di klaster 2, siapa yang terendah company-nya? Itu yang menjadi threshold kita. Jadi kita bisa membagi kepada, tapi berdasarkan rasio yang signifikan only ya. Setelah Anda dapatin clusteringnya, tahu yang signifikan, kemudian Anda bikin clusteringnya berdasarkan yang rasio yang signifikan itu saja. Kebayang nggak maksud saya? Nggak kebayang, Rizky? Masih belum Pak, masih mau. Ya. Ingat, ya, Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir ya. Jadi jangan sampai kena MSG ya. Itu pengaruhnya besar itu nanti. Karena kita makan khinzir nanti itu. Hati-hati, suka lupa ya. Baik. Tidak ada pertanyaan? Semua oke ya? Siap tempur? Siap untuk mengerjakan tugas selanjutnya? Oke, 1 minggu kecepatan. 1 minggu Pak, 1 minggu banget Pak. ya Mundur dong, Pak. sementara 1 minggu aja lah. Nanti kalau ada isu-isu ntar kan tinggal nego-nego. Pak, nanti saya terakhir aja Pak, saya yang UTS juga belum nih Pak. Ya. Kalau buat Pak Haji Anas kita sih aman lah Pak Anas. Tinggal apa kita maklumi lah ya. Tolong nanti nonton lagi perkuliahannya ya. Pak, saya temannya Anas, Pak. Tiga temannya Pak Anas. Saya temannya Anas, Pak. Jadi sorry Pak Anas, karena teman-teman pada agak-agak ini nih ya. Kita beri batas waktu lah ya. Ya Pak. Kapan teman-teman dikasih batas waktu nih kita kasih ini? Seminggu ya, tugas assignment pertama. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Pak. 2 minggu deh, 2 minggu. Ya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test. Sebentar.